Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulcitra dengan NIM 90501231111 jurusan Perbankan Syariah kelas C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai model analisis IS dan LM dalam perspektif Islam. Nah, yang pertama itu ada penurunan kurva IS dan LM, di mana dalam ekonomi Islam itu penurunan kurva IS LM perlu dilakukan dengan melakukan modifikasi terhadap berbagai asumsi dasar yang ada dalam model konvensional. Nah, penyelesaian paling penting adalah pada penghapusan peran suku bunga sebagai variabel penentu dalam keputusan investasi dan permintaan uang. Nah, sebagai gantinya itu ekonomi Islam menggunakan sistem profit loss sharing atau bagi hasil yang mencerminkan imbalan atas investasi secara adil dan sesuai syariah. Nah, kurva IS dalam sistem Islam itu diturunkan dari kesetimbangan antara tabungan dan investasi yang didasarkan pada mekanisme bagi hasil. Nah, investasi meningkat ketika prospek ekonomi cerah, infrastruktur mendukung, dan adanya kepercayaan terhadap sistem ekonomi. Nah, yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi keseimbangan IS dan LM. Nah, secara umum keseimbangan dalam model IS dan LM itu ditentukan oleh titik potong antara kurva IS dan kurva LM. Nah, faktor pertama yang mempengaruhi keseimbangan IS dan LM adalah kebijakan fiskal yang yaitu kebijakan pemerintah terkait pengeluaran dan perpajakan. Yang kedua, faktor kebijakan moneter yang berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar oleh bank sentral. Nah, secara keseluruhan itu keseimbangan IS dan LM baik dalam pendekatan konvensional maupun Islam mencerminkan kemampuan sistem ekonomi untuk menyeimbangkan antara pemerintahan uang dan permintaan uang dan ketersediaan uang. Nah, bedanya itu terletak pada landasan filosofis dan instrumen yang digunakan. Nah, pendekatan Islam menekankan keadilan, keberkahan, dan nilai moral dalam setiap kebijakan ekonomi. Nah, yang ketiga itu ada analisis keseimbangan kurva IS dan LM. Nah, secara umum analisis keseimbangan kurva IS LM menggambarkan kondisi di mana pasar atau IS dan pasar uang atau LM itu berada dalam keadaan seimbang secara simultan. Nah, titik berpotongan antara kurva IS dan LM itu mencerminkan keseimbangan makroekonomi dalam jangka pendek, di mana permintaan agregat sama dengan output yang dihasilkan oleh permintaan uang sama dengan penawaran uang. Nah, keseimbangan ini menghasilkan dua informasi penting, tingkat pendapatan nasional dan tingkat suku bunga. Nah, yang berlaku dalam perekonomian dalam model ini, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk menggeser ke kurva IS dan atau LM demi mencapai target-target ekonomi seperti pertumbuhan, stabilitas harga, dan pengangguran rendah. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.